Selamat pagi semuanya. Sebelum membagikan hasil analisa terhadap perusahaan properti yaitu Ciputra Group, izinkan saya memperkenalkan kelompok ini. Felix Kingly selaku ketua dengan NPM 2031181 dengan anggota Erik 2031010, dengan saya sendiri Jesse 2031012, Jocelyn 2031013, Chris Montonio 2031088, Fiona Angelina Herwanto 2031096. Tata kelola perusahaan akan dijelaskan oleh Fiona. Perkenalkan, nama saya Fiona Angelina Herwanto dengan NPM 2031096. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan Ciputra Group. Jadi Ciputra Group ini memiliki 5 prinsip tata kelola, yaitu yang pertama transparansi, yang berarti keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu kemandirian, yang berarti pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa terjadi benturan antara kepentingan ataupun pengaruh dari pihak manapun. Kemudian 3, akuntabilitas, yang berarti kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi yang memungkinkan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Kemudian prinsip yang keempat, yaitu pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban ini berarti kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk prinsip yang terakhir yaitu kewajaran, berarti memberi perlakuan yang sama di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan yang sama atau setara bagi semua. Halo, saya Chris Pontonio dan di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan dan fungsi perusahaan Ciputra Group. Di sini, seperti yang bisa kita lihat, ini adalah struktur organisasi perusahaan dari Ciputra Group. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi direktur utama. Direktur utama yang memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan bagi perusahaan. Direktur utama ini juga berfungsi merumuskan beberapa program umum pada perusahaan dengan tujuan agar perusahaan bisa mencapai visi atau target. Yang kedua, fungsi direktur pengelola. Direktur pengelola menjalankan tugasnya mengelola sumber daya masing-masing sesuai divisi yang ada di perusahaan. Dengan kata lain, tiap direktur berhak untuk mengurus divisi yang dikelolanya agar nantinya tiap divisi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, fungsi direktur operasi. Direktur operasi bertugas untuk mengelola dan mengatur tim proyek agar bisa sukses di lapangan. Setiap direktur operasi memimpin dan mengarahkan timnya untuk bisa bekerja dengan baik demi mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, fungsi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Yang kelima, fungsi Komite Audit. Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan keberlangsungan fungsi pengawasan di perusahaan. Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi ini. Mungkin perkenalan singkat dari saya. Nama saya adalah Erik dengan NPM 2031010. Jadi saya akan melanjutkan presentasi ini mengenai bentuk badan usaha dan legalitas usaha dari Ciputra Group. Pertama-tama, saya akan memulai dari bentuk badan usahanya terlebih dahulu. Jadi bentuk badan usaha dari PT Ciputra Development Tbk atau yang kita kenal sebagai Ciputra Group adalah perseroan terbatas atau PT terbuka. Di sini kenapa begitu? Alasannya yang pertama adalah karena PT Ciputra Development Tbk atau Ciputra Group adalah sebuah usaha yang didirikan dengan perjanjian serta dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Hal ini berarti para pemilik saham hanya bertanggung jawab atas modal yang terdapat pada perusahaan tersebut, yang merupakan ciri-ciri dari sebuah perseroan terbatas atau PT. Nah, alasan yang kedua adalah Ciputra Group ini membuka jual beli sahamnya secara terbuka di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Hal ini bisa kita searching di internet, pastinya Ciputra Group terdaftar dalam BEI ini, dan pemilik sahamnya bisa kita lihat secara terbuka. Hal ini juga merupakan sebuah ciri-ciri dari perseroan terbatas terbuka. Kemudian dari alasan yang ketiga yaitu PT Ciputra Development Tbk atau Ciputra Group memperoleh keuntungan berupa dividen. Dividen ini nantinya atas keputusan dari pemilik saham dapat dipakai untuk perkembangan perusahaan lebih lanjut ataupun bisa dibagikan kepada pemilik sahamnya. Jadi ini adalah ciri-ciri dari perseroan terbatas terbuka. Kemudian alasan yang keempat dari namanya. Dari namanya depannya kita bisa melihat berawalan dengan PT dan berakhiran dengan Tbk. Hal ini memperjelas dia adalah sebuah perseroan terbatas terbuka.
Jadi saya rasa itu saja dari badan usahanya. Saya akan lanjut dari legalitas usaha dari Ciputra Group ini. Jadi legalitas usaha ini adalah sebuah jati diri dari sebuah badan usaha agar diakui oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. Jadi karena bentuk dari Ciputra Group ini adalah perseroan terbatas terbuka, tentunya legalitas usaha yang harus dipenuhi adalah legalitas yang harus dipenuhi oleh sebuah perseroan terbatas. Yang pertama yang harus dimiliki adalah NPWP para pemilik pendiri perusahaan. NPWP ini singkatannya adalah nomor pokok wajib pajak, yaitu sebagai identitas pajak dalam membayar pajak. Jadi para pemilik pendiri perusahaan ini harus memiliki NPWP-nya. Kemudian yang kedua ada akta pendirian perusahaan yang bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada NPWP atas nama badan usaha. Jadi selain atas pendirinya perlu NPWP, harus membuat sebuah NPWP atas nama badan usahanya juga. Jadi atas PT Ciputra Development Tbk harus memiliki satu NPWP juga. Kemudian dari yang keempat ada nomor induk berusaha atau NIB. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Kemudian yang kelima ada izin mendirikan bangunan atau IMB. Tentunya dalam membangun perusahaan kita memerlukan sebuah bangunan dan itu juga memerlukan izinnya. Kemudian yang keenam ada SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Karena bentuk usaha perusahaan ini sudah sangat besar dengan keuntungan 2021 mencapai 8 triliun, maka SIUP yang dimiliki oleh PT Ciputra ini adalah SIUP besar karena memiliki keuntungan lebih dari 10 miliar. Kemudian yang ketujuh ada SITU, yaitu surat izin tempat usaha. Yang ke-8 ada HO, yaitu izin gangguan, yaitu seperti ada limbah dan harus mendapatkan persetujuan dari warga setempat. Di sini yang ke-9 ada SKDP, yaitu surat keterangan domisili perusahaan yang gambarnya seperti ini. Nah, saya rasa itu saja legalitas usaha yang dimiliki oleh Ciputra Group. Saya rasa selanjutnya akan menjelaskan tentang core value yang akan dijelaskan oleh rekan saya Felix Kingsley. Nilai inti perusahaan. Yang pertama itu integritas. Integritas adalah atau sesuatu yang kekal dalam diri kami, sesuatu yang berkaitan dengan relasi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian integritas dengan SQ, spiritual quotient, yaitu bagaimana nilainya spiritual bersinar di dalam hidup kerja sehari-hari. Ini menggambarkan relasi kita dengan Tuhan Yang Maha Esa yang mendorong kita untuk setia, jujur, dan walk the talk. Yang kedua, yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah tubuh kita di mana di dalamnya terdapat otak, sangat penting untuk mewadahi segala upaya meraih keunggulan. Profesionalisme seakan IQ, intelligence quotient, manusia atau kemampuan memecahkan masalah. Jadi profesionalisme adalah hal yang harus dimiliki untuk bisa meraih keberhasilan dari hari ke hari yang memampukan untuk melakukan analisa, berpikir kritis, memiliki keahlian, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu entrepreneurship. Entrepreneurship adalah jiwa, sesuatu yang ada di dalam diri yang memberikan dorongan, semangat, dan membuat selalu bergerak ke depan ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Intisari entrepreneurship yaitu melakukan inovasi terus-menerus. Entrepreneurship seperti EQ, emotional quotient, adalah gabung dari personal competence, kemampuan manusia untuk mengelola diri, dan menginovasi diri sehingga selalu mampu menciptakan peluang baru, dan social competence, yaitu kemampuan manusia untuk mengelola relasi secara unggul. Perkenalkan, saya Jocelyn dengan MPM 2310013, jadi saya akan menarikkan kesimpulan pada presentasi hari ini. Secara kesimpulan, Ciputra Group adalah perusahaan perseroan terbatas atau PT terbuka yang bergerak di berbagai bidang seperti perumahan, kesehatan, perhotelan, mal, dan sebagainya. Dalam sisi pendirian usaha, Ciputra Group juga sudah memiliki dokumen legalitas usaha yang cukup lengkap, mulai dari akta pendirian usaha, NPWP pemilik, NPWP usaha, SITU, SIUP, HO, hingga SKDP. Selain itu, Ciputra Group juga telah menjalankan usahanya dengan baik, struktur organisasi dan fungsi yang jelas yang sudah dijelaskan oleh Chris sebelumnya, serta good governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran, dan pertanggungjawaban, dan tidak lupa juga dengan core value yang terdiri dari integritas yang menunjukkan role, entrepreneurship yang menunjukkan jiwa, serta profesionalisme yang menunjukkan tubuh. Ketika ini sudah dijalankan atau diterapkan oleh Ciputra Group, tentu saja dapat meningkatkan kinerja karyawan Ciputra Group sehingga dapat mendorong Ciputra Group menjadi lebih maju ke depannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.